Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Spons Haliclona sp atau hewan laut bersenyawa bioaktif yang memiliki antibakteri. Senyawa bioaktif. History. Sejak tahun 1980-an, perhatian dunia pengobatan mulai terarah ke berbagai macam biota laut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa biota laut memiliki potensi yang sangat besar dalam menghasilkan senyawa-senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai bahan baku obat. Beberapa biota laut yang diketahui dapat menghasilkan senyawa aktif antara lain spons, moluska, bryozoa, tunicata, dan lain-lain. Spons laut diketahui menjadi tempat hidup beberapa jenis bakteri yang jumlahnya mencapai 40% dari biomasa spons. Simbiosis yang terjadi antara bakteri dengan spons laut menyebabkan organisme ini sebagai invertebrata laut yang memiliki potensi antibakteri yang lebih besar dibandingkan dengan organisme darat dan laut lainnya. Spons merupakan salah satu komponen biota penyusun terumbu karang yang mempunyai potensi bioaktif namun belum banyak dimanfaatkan. Spons mengandung senyawa aktif yang presentase keaktifannya lebih besar dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan darat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tony. Untuk metode penelitian terbagi menjadi 4, yaitu ekstraksi dan vaksinasi, pembuatan media dan pengujian antibakteri, dan penentuan karakteristik senyawa menggunakan spektrofotometri ultraviolet vis, spektrofotometri infrared, dan reaksi Mayer. Yang pertama yaitu pembuatan ekstraksi, yaitu untuk memperoleh ekstrak kasar etanol dari sampel. Itu diambil sebanyak 0,6 gram. Sebelum difraksinasi, diambil dulu sebanyak 0,07 gram untuk melakukan ekstrak kasar yang akan diuji pada aktivitas antibakteri. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan fraksinasi. Fraksi ini dapat digunakan dalam pengujian antibakteri dengan menggunakan alat yang namanya rotatory evaporator. Lalu akan dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Jadi rendemen yang didapatkan dari pembuatan ekstraksi ini terdapat 3 fraksi, lalu dihitung berat hasil ekstrak dan dibagi dengan nilai dari berat ekstrak awal yang sebelum dilakukan ekstrak kasar. Kemudian akan dikalikan dengan 100%. Yang berikutnya yaitu pembuatan media cair B1. Itu untuk mempersiapkan media cair B1 dengan menggunakan magnetic stirrer sehingga dapat digunakan sebagai media kultur bakteri. Yang berikut yaitu kultur bakteri. Untuk menggabungkan antara media cair B1 yang sudah disiapkan sebelumnya dengan masing-masing bakteri yang sudah dikultur. Lalu akan dilakukan yang namanya pembuatan kontrol positif dan negatif. Dan disusul dengan pengujian aktivitas antibakteri dan pengamatan dan pengukuran. Lalu yang terakhir yaitu penentuan karakteristik senyawa menggunakan spektrofotometri ultraviolet VIS dan spektrofotometri infrared dan reaksi Mayer. Pada hasil penelitian menunjukkan terbentuknya endapan berwarna merah pekat pada fraksi metanol yang mengindikasikan sampel positif alkaloid. Dari hasil yang didapatkan, diduga senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri paling besar ternyata mengandung senyawa alkaloid. Inilah yang membuat metabolisme bakteri terhambat, sehingga pertumbuhan bakteri pun juga akan terhambat.
Kesimpulannya, ekstrak kasar fraksi kloroform dan fraksi metanol ternyata efektif menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Sedangkan untuk fraksi kloroform dan fraksi metanol juga efektif dalam menghambat bakteri Escherichia coli dan dikategorikan kuat berdasarkan kriteria Davis dan Stowe. Karakteristik senyawa yang terlihat pada fraksi metanol yang merupakan fraksi dengan aktivitas antibakteri paling besar mengandung gugus utama NH, CH, CO, dan CO rangkap 2 dan diduga mengandung senyawa alkaloid yang berpotensi sebagai antibakteri. Itulah hasil pembahasan kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.